Halo, kembali lagi di channel Redista. Kali ini kita lagi main ke daerah Tebet, lebih tepatnya ke tempat teman kita Smart Buy. Mereka ini agen atau master dealer dari beberapa merek motor dan sepeda listrik. Dan kali ini kita lagi mau ngebahas salah satu motor listrik yang dikasih subsidi oleh pemerintah nih. Ini Volta 401. Gimana motornya? Kita bahas yuk, let's go! Oke, sebelum kita bahas motornya, buat kalian yang pengen tahu lebih lengkap soal program subsidi pemerintah, nanti kita pin video penjelasannya di komen paling atas. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel kita ya, karena berikutnya kita akan bahas motor listrik yang banyak ditunggu orang-orang. Oke, pertama gue mau bahas desainnya dulu nih, dan ini pasti tergantung selera. Kalau buat gue sendiri, ini biasa aja, first impression kayak motor matic pada umumnya. Kalau kalian lihat di bagian depan suspensi depan, ini kayak ada hasil modifan, tapi ternyata bukan, ini memang bawaan dari pabrik, jadi tampil lebih sporty. Tapi sekedar info, bagian tabungnya ini hanya variasi, dan jujur gue kurang suka kombinasi warnanya. Gue lebih suka kalau depannya ini polos hitam atau silver atau hijau biar lebih rapi. Untuk baterainya, dia sudah menggunakan tipe lithium, lebih tepatnya SGB LiFePO 4 dengan spek 60 volt 23 ampere hour. Buat yang belum tahu, SGB itu singkatan dari sistem ganti baterai, di mana Volta siapkan ratusan titik di mana kita bisa langsung ganti baterainya. Jadi cocok banget buat para driver ojol. Dan dalam kondisi full bisa menempuh jarak tempuh hingga 60 km, dan biaya ngecas baterainya dengan tarif listrik normal nggak nyampe goceng. Atau kalau kita ganti baterai di titik SBG tadi cuma 7.500 langsung dapat baterai full. Justru kalau mau kita bisa pasang dua baterai, jadi kalau satu habis tinggal pindah colokannya ke baterai sampingnya. Jadi sekali jalan kita bisa hingga 120 km tuh ya. Tapi kalau kita pasang dua baterai, kalian kehilangan ruang bagasi buat naruh contohnya jas hujan. Dan di bawah joknya juga ada MCB untuk memutuskan aliran listrik dari baterai ke mesin, sama seperti fungsi MCB di kotak listrik rumah. Di sini juga ada sesuatu yang belum pernah gue temukan di molis-molis yang pernah gue bahas, yaitu ada suara kipas mesinnya. Suaranya kecil banget, dan kalau gue perhatiin suaranya dari bagian bawah MCB. Pastinya buat ngebantu buang panas controller. Dan karena ini motor listrik, pastinya nggak ada knalpotnya, nggak ada asap, hampir nggak ada suara mesin, nggak perlu ganti oli mesin, dan pastinya nggak perlu dipanasin dulu sebelum dipakai. Volta 401 dibekali dinamo dengan power 1500 watt yang cukup bertenaga untuk tanjakan, mampu menahan berat beban sampai 200 kg, jadi cukup untuk dua orang dewasa, dan bisa melaju dengan kecepatan maksimal 75 km per jam. Selain itu, molis ini juga disediakan 3 mode kecepatan, jadi kalau kalian lagi santai bisa pakai mode 1, lalu kalau kalian mau kenceng bisa pakai mode 3. Dan untuk ganti modenya bisa dalam kondisi jalan, nggak harus lepas throttle dulu. Untuk display tengahnya menurut gue sedikit kurang terang, kalau di malam hari sih pasti jelas, tapi kalau di siang hari agak sedikit susah dilihat. Kalau kita nyalain motornya, pertama dia akan masuk ke mode park, di mana motor nggak akan jalan kalau kita gas throttle-nya. Kalau udah siap jalan, tinggal pencet rem atau pencet tombol yang biasanya buat start motor, dan kalau kalian mau balikin ke mode park, tinggal pencet lagi tombol tersebut. Selain speedometer, di sini juga ada keterangan untuk odometer atau total jarak tempuh dari awal pembelian, ada trip meter atau jarak tempuh sesi itu dari kalian nyalain motornya sampai kalian matiin motornya, dan di bawah indikator baterainya juga ada persentase baterainya. Untuk lampu, semua sudah menggunakan lampu LED. Di bagian belakang, selain ada lampu rem, juga pastinya ada lampu sen, kurang lebih seperti ini. Dan ada dua mata kucing. Bagian depan ada lampu senja atau lampu kota, ada lampu utama, jarak dekat dan jauh, dan pastinya dilengkapi dengan lampu sen. Tapi menurut gue lampu sen depannya ini agak sedikit kurang terang. Volta 401 juga dilengkapi dengan lampu hazard, tombolnya ada di dekat throttle kiri. Di bawahnya ada tombol R, ini buat kita reverse atau mundur, dan di sampingnya ada tombol klakson yang suaranya seperti ini. Di sini ada gantungan, dan di sebelah kanan ada stop kontak kunci yang kita gunakan untuk buka bagasi dan kunci stang, dan di atasnya ada colokan USB buat kita ngecas HP, dan pastinya disediakan tempat buat naruh barang-barang kecil. Oh ya, selain kunci biasa, kita juga dapat remote starter yang dilengkapi fitur alarm sistem keamanan anti maling. Untuk joknya ini selain polos, ukurannya cukup nyaman, dan bahannya menurut gue sih biasa aja, nggak yang keras tapi juga nggak yang empuk banget. Dan di sini juga ada behel yang bentuknya menurut gue cukup unik.
Di bagian kaki kita ini ada floorboard kayak di mobil, dan pastinya kalau kalian nggak suka bisa dilepas. Dan di sini juga ada footstep yang kita bisa buka dan tutup kurang lebih seperti ini. Terakhir untuk ban depan dan belakang sudah menggunakan ban tubeless dengan ukuran velg ring 12 atau R12. Untuk rem depan dan belakang masing-masing sudah menggunakan disc brake atau rem cakram. Dan untuk sistem suspensi menggunakan teleskopik di depan dan dual shock absorber di belakang. Oke, kayaknya udah gue bahas semua, tapi kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan atau justru kalian mau beli motor listrik ini, kalian bisa tanya atau taruh di komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.